Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Natasha Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar keuangan akuntansi syariah. Di slide pertama kita akan membahas tentang peregulasian dan peran Dewan Standar Akuntansi Syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah yang disebut juga DSAS merupakan badan yang menjadi bagian organisasi. Peran DSAS itu yaitu yang pertama itu melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan. Nah, isinya tuh ada kayak kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terus yang kedua ada penyataan standar akuntansi keuangan syariah, terus ada interpretasi standar akuntansi keuangan syariah, terus ada penyataan pencabutan standar akuntansi keuangan syariah, terus ada buletin teknis dan produk lain yang terkait dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, peran keduanya itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan standar akuntansi syariah. Dalam hal ini dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAS. Di slide kedua kita akan membahas tentang penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101. Penyajian laporan keuangan syariah yang disebut juga PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini tuh mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 itu memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait dengan penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK, dasar akrual, materialistik, dan penggabungan saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi kooperatif, dan konsisten penyajian. Nah, di PSAK 101 itu juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah yang mencakup yang pertama itu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Di slide ketiga ini kita akan membahas tentang transaksi jual beli PSAK 102 dan 104. PSAK 102 itu akuntansi mudoroba yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudoroba. Nah, PSAK 102 itu diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi mudoroba baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi mudoroba dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Nah, untuk akuntansi untuk penjualnya itu pada saat perolehan aset mudoroba diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Nah, akuntansi untuk pembeli akhir aset yang diperoleh melalui transaksi mudoroba diakui sebesar biaya perolehan mudoroba tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban mudoroba tangguhan. Nah, penyajiannya tuh piutang mudoroba disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang mudoroba dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Di slide keempat itu kita akan membahas tentang akuntansi transaksi bagi hasil PSAK 105 dan PSAK 106. PSAK 105 akuntansi mudoroba itu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudoroba. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudoroba baik secara pemilik dana maupun pengelola dana. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad mudoroba. Nah, sedangkan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Materi yang terakhir yang mau kita bahas adalah akuntansi transaksi sukuk PSAK 110. PSAK 110 itu tentang akuntansi sukuk hanya mengatur dua jenis sukuk, yaitu sukuk mudoroba dan sukuk ijarah. Hal ini tuh disebabkan karena penerbitan sukuk di Indonesia tuh sebagian besarnya dinominasi oleh sukuk ijarah dan sebagian kecilnya tuh sukuk mudoroba. Akuntansi sukuk tuh mengatur pihak yang melakukan transaksi baik investor maupun penerbit, sehingga apapun yang
Apapun bentuk usahanya, sepanjang mereka menerbitkan atau berinvestasi pada sukuk, maka harus mengikuti aturan pada PSAK ini. PSAK ini tuh wajib diterapkan oleh entitas swasta, namun entitas sektor publik juga dapat menerapkan sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.